Tuhan yang diberkati Tuhan, Shalom, selamat hari Minggu. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk masuk dalam kebaktian pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Sorgawi, Bapa penyelenggara kehidupan ini, di pagi yang indah ini Tuhan, kami kembali ada dalam rumah-Mu. Bahkan kami telah duduk bersama di rumah kami masing-masing. Tiba saatnya, bersama-sama kami akan belajar daripada firman-Mu. Karena itu kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, datanglah Engkau dengan Roh-Mu yang kudus, tuntun kami sekalian, agar melalui tuntunan Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan untuk mendengar dan memahami firman-Mu, dan lebih daripada itu, kami dapat mewujud nyatakan di dalam hari hidup kami masing-masing. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengar dan menyambut firman-Mu di dalam hidup kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita sama-sama akan membaca bagian Alkitab yang terambil dari Roma 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengukuhkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah
sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita, dan yang dikatakan berbahagia adalah kita yang telah mendengar firman Tuhan, dan juga kita siap untuk mengaminkan firman Allah itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara, selamat hari Minggu. Terimalah salam kami Majelis Jemaat bagi Jemaat Kemah Ibadat Air Nona dan semua pendengar di rumah. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudara tetap sehat, kuat semangat, ceria, dan tetap setia mengiring Tuhan. Saudara-saudara, kenyataan akhir-akhir ini membuktikan bahwa kasih di antara kita semakin hari semakin longgar. Kenyataan di antara kita bahwa kasih Kristus sudah mulai longgar dalam kehidupan berjemaat. Buktinya, kita yang kuat sering menindas mereka yang lemah. Majikan sering menindas kaum pekerja. Orang miskin sering ditindas oleh orang kaya. Akibatnya, harkat dan martabat sesama sebagai makhluk ciptaan Tuhan dianggap begitu rendah. Saudara-saudara terkasih, menanggapi kenyataan tersebut, maka bertolak dari pembacaan kita, Roma 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Maka tema renungan kita minggu ini yaitu yang kuat menopang yang lemah. Sekali lagi, tema renungan kita pagi hari ini yaitu yang kuat menopang yang lemah. Ada dua pertanyaan yang muncul dari tema ini. Yang pertama, siapakah orang kuat dan siapa pula orang yang lemah menurut pembacaan kita ini? Yang kedua, bagaimana cara orang yang kuat bisa menopang orang yang lemah? Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita jawab satu persatu pertanyaan tersebut. Saudara-saudara, sekali lagi, kalau kita sungguh-sungguh memperhatikan pembacaan kita, khususnya pasal 15 ayat 1a, firman Tuhan katakan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Sebenarnya orang kuat dan orang lemah sudah disinggung dalam Roma 14 ayat 1 dan ayat yang kedua. Di situ Rasul Paulus menyuruh orang yang kuat iman untuk menerima orang yang lemah imannya. Jadi, yang kuat dan yang lemah di sini berkaitan dengan iman. Iman orang-orang yang kuat dan iman dari orang-orang yang lemah.
iman yang lemah. Sekali lagi, iman yang kuat dan iman yang lemah. Orang yang kuat imannya, yaitu orang yang makan segala jenis makanan. Dia tidak punya pantangan, sebab dia yakin bahwa semua makanan itu diciptakan oleh Tuhan. Lalu apakah itu berarti bahwa orang yang kuat iman ini makan sembarangan? Tentu tidak. Orang yang kuat secara iman adalah orang yang telah dewasa di dalam Kristus. Ia mampu membedakan mana makanan yang baik dan makanan yang tidak baik bagi kesehatan tubuhnya. Sebaliknya, orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran. Alasannya sepele. Makanan ini dilarang dalam hukum Taurat. Ini makanan haram. Dan ini makanan halal. Saudara-saudara, orang yang lemah secara iman tidak mampu memilih sendiri mana makanan sehat dan mana makanan yang tidak sehat. Asal itu telah dilarang oleh hukum Taurat, maka itulah yang dipegang teguh. Dari uraian saya di atas, jelas bagi kita bahwa di Roma itu, atau jemaat Roma itu terbagi atas dua kelompok, yaitu kelompok pertama adalah kelompok orang-orang Kristen asal kafir. Sedangkan kelompok kedua adalah kelompok orang Kristen asal Yahudi yang masih sangat taat menjalankan hukum Taurat. Saudara-saudara yang terkasih, dalam realita kehidupan, kedua kelompok ini saling bertentangan dalam jemaat. Atau dengan kata lain, hubungan kedua kelompok ini tidak harmonis. Dalam situasi seperti itu, Rasul Paulus menulis surat yang isinya menasihati kedua kelompok ini agar tidak saling menghina. Rasul Paulus menasihati agar orang yang kuat imannya harus menanggung kelemahan orang yang tidak kuat imannya. Atau dengan kata yang lain, orang yang kuat iman wajib menopang orang-orang yang lemah secara iman. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bagaimanakah caranya orang kuat menopang orang-orang yang lemah? Untuk menjawab pertanyaan ini, Rasul Paulus menunjuk kepada pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan. Kehidupan Tuhan Yesus menjadi contoh, menjadi teladan bagaimana orang kuat menopang orang lemah. Untuk menopang orang lemah, maka pertama, kita lihat bahwa dalam pelayanannya, dalam hidup Tuhan Yesus pada saat dia ada di dunia, Yesus tidak pernah mencari kesenangan sendiri. Yesus lebih mengusahakan kesenangan bagi mereka yang lemah. Kita perhatikan
ayat 2 dan 3 dari pembacaan kita tadi. Buktinya, Yesus dalam pelayanannya, dia memberi makan bagi mereka yang lapar. Yesus juga mengurus orang-orang sakit, buta, tuli, bisu. Yesus juga membela mereka yang menjadi korban penindasan di zaman itu. Saudara-saudara, apa yang telah Tuhan Yesus lakukan perlu diteladani oleh orang-orang yang mengaku dirinya sebagai pengikut Kristus. Yang kedua, Yesus membuka diri untuk menerima setiap orang tanpa pandang bulu. Kita lihat ayat 7 dari pembacaan kita tadi. Contoh, dalam kehidupan Yesus siap untuk bercakap-cakap dengan siapapun. Yesus juga pernah bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria di tepi sumur Yakub. Padahal waktu itu orang Yahudi tidak boleh bergaul dengan orang-orang Samaria. Tidak cukup sampai di situ. Bahkan Yesus juga mau makan bersama-sama dengan orang-orang sakit. Contoh, Yesus makan di rumah Simon si kusta. Saudara-saudara terkasih, dua contoh yang saya sebutkan tadi membuktikan bahwa Yesus tidak pandang bulu. Bertolak dari apa yang telah dilakukan Yesus, maka Rasul Paulus meminta kepada jemaat di Roma, tapi juga kepada kita semua. Marilah kita belajar meniru perbuatan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sekali lagi tema kita pagi hari ini yaitu yang kuat menopang yang lemah. Bagaimana caranya saudara dan saya bisa melaksanakan firman Tuhan ini pada masa kini? Saudara-saudara, untuk melaksanakan firman Tuhan ini, maka saudara dan saya paling kurang perlu melakukan dua hal. Yang pertama, jauhkanlah sifat egois dari dalam diri kita. Sebab Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita percaya adalah Tuhan Yesus yang tidak egois. Dia tidak memiliki sifat diskriminatif. Dia rela berkorban untuk kebahagiaan semua orang tanpa pandang bulu. Kedua, carilah orang-orang yang lemah di sekitar Anda dan topanglah mereka sesuai dengan kemampuan Anda. Kalau saudaramu lemah secara iman, misalnya mereka cepat tergoda oleh pengaruh lingkungan, maka topanglah dia dengan menasihati supaya imannya menjadi kuat. Bukan kita lihat orang yang punya iman lemah, kita tidak menolong dia, tapi kita terus membeberkan semua hal yang tidak benar. Dan kalau sesamamu lemah secara ekonomi, sehingga dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, maka topanglah dia
sesuai kemampuan saudara dan saya. Kalau sesamamu lemah dari sisi pengetahuan, misalnya murid-murid atau siswa yang lemah pengetahuan, maka sebagai guru kita harus berusaha untuk menanamkan pengetahuan kepada mereka. Kalau sesamamu sedang menghadapi masalah berat sehingga dia putus asa, maka topanglah dia dengan memberikan saran dan nasihat-nasihat. Dukunglah dia supaya dia tetap tabah menghadapi masalah-masalah yang ada di depannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, contoh-contoh yang saya angkat tadi memang terlihat gampang, tetapi tidak mudah untuk saudara dan saya lakukan. Tetapi mari kita bersama belajar untuk melakukannya. Mari kita bersama-sama belajar untuk menolong sesama kita sesuai dengan kemampuan kita. Saya kira sangat tepat kalau kita juga perlu belajar dari seorang janda di Sarfat. Di dalam segala kekurangannya, di dalam segala keterbatasannya, dia masih memberi tumpangan. Dia masih siap untuk memberikan roti bagi orang yang membutuhkan pertolongan daripadanya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sekecil apapun yang saudara dan saya lakukan untuk menopang sesama kita yang lemah, yakinlah bahwa semua itu diperhitungkan oleh Tuhan. Melalui renungan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Kiranya Roh Tuhan menuntun kita, sehingga saudara dan saya tidak saja menjadi orang-orang yang pandai memberitakan firman Tuhan, yang pandai mendengar firman Tuhan, tetapi kita juga siap melaksanakan firman Tuhan di dalam keseharian hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih Bapa, di pagi yang indah ini, sekalipun kami masih berbakti dalam rumah tangga kami masing-masing, satu hal kami mohon kepadamu. Tuhan berkenan memberikan kesempatan bagi kami agar minggu depan kami lebih siap untuk mau ada lagi dalam rumah-Mu, untuk bersama-sama dengan anak-anak Tuhan beribadah di dalam gereja-Mu. Tolong ya Tuhan, memang ketakutan tidak pernah akan membuat kami keluar dari kemelut. Kalaupun kami akan berbakti bersama-sama di gereja, bukan berarti kami berani, tapi kami percaya bahwa dengan sejumlah aturan yang telah diberikan oleh pemerintah dan gereja, kami bisa mengawasi diri kami masing-masing, sehingga kami bisa lebih tertib untuk boleh ada dalam rumah Tuhan beribadah
dan mengucap syukur atas semua kasih dan penyertaan yang masih kami terima dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada kami agar supaya kami yang kuat harus menopang mereka yang lemah. Dengan melakukan hal demikian, maka kami belajar menerapkan hukum kasih. Karena Tuhan Yesus mengasihi kami, maka Ia mau datang ke dalam dunia, menjadi sama dengan manusia, untuk menebus dan mengampuni kami dari dosa. Karena Tuhan Yesus telah berkorban karena cintanya, maka ajarlah juga kepada kami, agar kami belajar untuk meneladani apa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Agar sebagai orang-orang percaya kepada Kristus, kami tidak saja menjadi orang-orang yang pandai untuk bersaksi tentang kasih Kristus, tapi kasih Kristus itu kami wujud nyatakan dalam pelayanan, dalam kehidupan bersama dan melalui kehidupan bersama. Nama Tuhan kami agungkan. Bapa Surgawi, di pagi yang indah ini Tuhan, kami bawa berbagai pergumulan jemaat-Mu. Pergumulan kehidupan rumah tangga, pergumulan ekonomi rumah tangga, tapi juga pergumulan jemaat kemah ibadat Air Nona dalam kaitan dengan pembangunan fisik. Tuhan tolong kami, tolong panitia, tolong pokja yang terus bekerja keras, dengan semangat yang datang daripada-Mu Tuhan. Kami mau bergandengan tangan. Kami mau menopang satu dengan yang lain. Sehingga apa yang telah kami rencanakan dapat kami angkat. Semua itu bukan karena hebat dan kuat kami, tapi kami mempunyai Kristus yang hebat, yang dapat menolong, menuntun kami untuk melewati masa-masa sulit ini. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan kembali menjalani kehidupan kami. Kami mohon kepadamu, kiranya firman Tuhan yang telah kami belajar bersama-sama dapat kami terapkan dalam kehidupan keseharian kami karena tuntunan Roh-Mu yang kudus. Ampuni dosa kami Bapa, kuduskanlah dan sucikanlah kami menurut kasih setia-Mu. Sebab hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, empunya pelayanan ini kami berdoa. Amin. Shalom.